Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Asep dan kegiatan aku sehari-harinya itu jualan ayam geprek di Bintan, Kepulauan Riau. Tapi kami itu jualannya nggak pakai warung ya, jadi sistemnya itu COD, cash on delivery. Kalau ada yang pesen itu ya biasanya WA atau inbox, nanti istri aku baru masak ayamnya. Kalau nggak ada yang pesen itu yang nggak dimasak, jadi enggak ngerediin, enggak mempersiapkan ayam yang udah digoreng gitu kan ya. Pokoknya kalau ada yang pesen barulah ayam itu digoreng. Ya tujuannya biar masih anget gitu kan ya, masih fresh. Nah, tugas aku itu ya buat nganter ayam yang udah siap dimakan itu ke alamat yang pesen. Itu jangkauan kami itu ada di 3 kelurahan, di Teluk Sasa, di Tanjung Permai, sama di Teluk Lobam. Ya yang dekat-dekat aja lah, sekitaran sini aja. Nah, video ini itu video rangkuman kegiatan aku selama 1 minggu. Ya tujuannya biar aku inget aja sih, minggu ini aku ngapain aja gitu kan ya, karena aku tuh semenjak jualan kayaknya sering lupa lah aku tuh ngelakuin apa aja ya kemarin. Makanya aku bikin video kayak gini. Oke, kita langsung aja mulai dari hari Senin tanggal 19 Februari. Waktu itu kita ngerediin 35 porsi ayam paginya. Ya, alhamdulillah jam setengah 10 itu kan biasanya aku udah mulai ngantar ya, karena dari jam 7 itu biasanya aku ngantar Sena sekolah dulu. Sena itu anak kami. Diantar ke TK sekolah, terus pulang ngantar Sena sekolah, nanti bikin sambal ya, istri aku itu bikin sambal, terus ya aku ngelakuin hal yang lain. Nah, jam 9 itu udah mulai goreng ayam. Ya, orderan itu biasanya udah masuk jam 9 tuh. Jam setengah 10 udah mulai nganter. Pagi itu udah ada 7 porsi yang pesen ya. 4 itu ke rumah sakit, yang satu ke Perumnas, yang satu lagi ke kosan, yang satu lagi ke Lobam. Nah, alhamdulillah pagi-pagi udah laku 7. Terus jam setengah 11 aku jemput Sena pulang dari TK, habis itu lanjut lagi nganter-nganter ayam. Nah, waktu aku nganter di Tanjung Permai itu, ya istri aku WA di situ, aku tengok rupanya ada foto amplop dari Google AdSense, katanya ya udah datang, Papu sudah nganter. Ini nih, tuh. Ini isinya itu cuman pin aja buat verifikasi alamat. Jadi salah satu channel YouTube aku itu yang namanya Kanda Jurig, alhamdulillah udah dimonetisasi. Ya makanya ini ada pinnya kan yang datang ya, buat mungkin ya bulan depan ya insya Allah udah gajian kali ya. Nanti aku sepel lah, kalau aku sepil kalau udah gajian pertama dari YouTube berapa hasilnya. Terus aku jualan, habis nerima ini kan ya istilahnya seneng. Habis itu ya lanjut jualan sampai jam 2. Jam 2 itu stop dulu karena masih apa ya, cuacanya itu panas sekali, luar biasa panasnya. Terus sampai akhirnya jam 4. Jam 4 aku nganter Sena ngaji ke musola. Nah, kalau pulang ngaji itu Sena itu nggak dijemput, dia jalan kaki sendiri ke rumah neneknya karena musolanya itu dekat sama rumah neneknya. Kalau dari rumahnya dia sendiri tuh malah jauh, mungkin ada 2 kilo kali ke musolanya itu. Tapi kalau ke rumahnya neneknya itu cuma jalan kaki aja. Jadi kalau Sena pulang ngaji itu ya nggak dijemput. Makanya kalau udah nganter Sena ngaji, nanti kami ya lanjut lagi jualan sampai jam setengah 6 lah biasanya tuh. Sorenya itu lakunya cuma 3, dan ayam kami itu sisa 7 porsi lah dari 35. Ya alhamdulillah ya, masih ada jual beli. Biarpun sisa 7 porsi kan, jadi ya udah kita simpan ayamnya buat besok lagi, kan bisa dipakai buat besok lagi ya. Malamnya habis maghrib itu jemput Sena di rumah neneknya, habis itu pulang. Besoknya lagi tanggal 20 Februari hari Selasa. Nah itu kami itu nganter Senanya berdua, jadi aku, istri aku sama Sena bertiga jadinya nganter Sena ke sekolah karena hari Selasa. Biasanya kan hari Selasa itu pada senam ya anak-anak. Jadi kan ngelihatnya seneng ya. Ngelihat anak-anak senam itu kan ya lucu aja lah ngelihat anak-anak ngelakuin gerakan senam itu.
Nah, habis itu ayamnya buat hari Selasa ini cuman beli laginya itu dapat 19 porsi karena di rumah juga masih ada 7 porsi kan ya. Jadi totalnya itu 26 ya, 26 porsi. Siang itu alhamdulillah udah habis. Ada pesanan ke kecamatan, aku antar ke kecamatan, rupanya yang pesen itu orang yang lagi ngitung suara, ngitung suara pemilu kemarin. Itu kan hari Selasa ya tanggal 20, sedangkan pemilu sendiri kan tanggal 14 Februari. Rupanya belum siap aja kan ngitung ya. Udah 6 hari ya. Udah 6 hari kan. Belum siap aja mereka masih ngitung, masih nyatet-nyatet. Nah, pulang dari kecamatan itu aku beli lagi ayamnya dapat 6 porsi aja. Soalnya sambelnya itu ya cukupnya buat 6 porsi. Jadi kalau pagi itu kami itu ya bikin sambel ya sekali goreng aja, nanti kalau ada yang baru diuleg, nanti kalau ada yang pesen ya udah dikasih sambelnya. Jadi bukan kalau ada yang pesen baru bikin sambel, nggak kayak gitu. Jadi sambelnya itu udah disiapin dulu pagi. Nah kalau sambelnya habis ya udah kami nggak nambah lagi, soalnya nanti kerja 2 kali kan, yang goreng lagi nguleg lagi. Jadi mendingan sekali aja lah. Nasi sore itu ya cuman bisa buat 6 porsi sambelnya, jadi ya aku beli 6 porsi, ternyata yang laku cuman 3. Alhamdulillah masih sisa 3 lagi kan, kalau nggak salah itu aku makan sendiri lah 3-nya itu, ya kami makan lah rame-rame. Nah besoknya hari Rabu ya rutinitas kayak biasa, nganter Sena jualan. Cuman di sini tuh pas jemput Sena pulang sekolah, Sena itu kayaknya lemes, nggak semangat gitu kan ya. Pulang sekolah itu ya biasanya kan lari-lari loncat-loncat, ini cuman baring aja. Nah aku tinggal nganter sebentar, pas aku balik nganter ayam geprek itu rupanya Sena itu udah tidur. Itu nggak biasa-biasanya dia tuh ya, bukan kegiatan dia yang normal lah tidur pulang sekolah tuh. Pas dipegang kan jidatnya ya, rupanya ya emang agak hangat badannya, kayaknya kurang sehat lah dia nih. Ya udahlah akhirnya ya dia itu tidur dari jam 11 sampai jam setengah 2 lah kayaknya. Akhirnya ya udahlah nggak usah ngaji ya, daripada nanti orang namanya orang lagi kurang enak badan kan ya. Akhirnya ibunya Sena pun yang harusnya ada kegiatan ngaji tuh ikutan nggak ngaji. Kan biasanya tiap hari Rabu sore itu ada kegiatan ngaji juga ibunya Sena tuh. Itu ya karena ngelihat anaknya kayak gitu ya, ya udahlah jadinya ikut-ikutan nggak ngaji. Nah, hari Kamisnya Senanya nggak mau sekolah dia, padahal sorenya itu malam Kamis itu udah kayaknya udah normal lagi lah. Badannya udah lumayan sehat, udah loncat-loncatan, udah nyanyi-nyanyi. Cuman paginya tuh dia nggak mau sekolah. Dibangun itu nggak mau sekolah, nggak mau katanya. Kenapa nggak mau sekolah? Iya kemarin aja Gibran nggak sekolah katanya. Ina sakit nggak sekolah katanya. Mungkin maksud dia kalau kita terjemahkan itu, kenapa kawan-kawan yang lain boleh nggak sekolah sedangkan aku itu harus sekolah. Mungkin kayak gitu kali kan ya. Akhirnya ya udahlah, kalau emang dia nggak mau sekolah ya udah nggak usah sekolah ya. Akhirnya lanjut jualan kayak biasa sampai sore. Minum dulu teman-teman. Ya alhamdulillah. Dan terus sorenya itu malamnya ada kegiatan eh apa nih Susaban ya, hari malam Jumat itu. Nah paginya hari Jumat itu seperti biasa, hari sibuk. Sibuk lah hari Jumat itu alhamdulillah. Setiap Jumat ya biasanya nggak tahu kenapa, tapi orang-orang PT itu biasanya memang banyak order kalau hari Jumat itu. Malahan ya hampir tiap Jumat itu selalu ada yang nggak kebagian gitu. Bukannya kami nggak mau nambah porsi sih, cuman ya kayaknya nggak akan kepegang juga kalau nambah banyak-banyak. Kalau nambah, kalau kita nyewa karyawan juga gimana ya, orang nggak pengalaman juga kan sama karyawan-karyawan kayak gitu. Orang dari dulu juga jualan biasanya dipegang sendiri, terus ya pembayarannya segala macam takutnya kurang, takutnya nggak pas. Jadi ya udahlah, mending mungkin rezeki dari jualan udah ya segini aja gitu kan ya. Jadi ya memang sebisanya aja megangnya tuh. Nah habis itu, habis Jumatan itu nggak lanjut jualan lagi sorenya ya, karena niatnya waktu itu mau nyervis motor.
Cuman habis itu ke bengkel yang langganan itu rupanya bengkelnya tutup. Kalau ke bengkel yang lain tuh rasanya gimana kan ya, kalau udah biasa langganan sama yang satu itu ya ke tempat lain itu rasanya nggak pas, nggak sreg gitu kan ya. Kalau yang sama yang langganan itu kan apa yang mau kita komplain, kita omongin itu dipegang betul-betul sama dia tuh. Yang nggak sama aja lah sama bengkel yang lain. Akhirnya ya karena bengkelnya tutup, balik lagi tanggal 23 Februari Jumat itu, kerjaan aku itu cuman ngeliatin dashboard dari Facebook. Karena statusnya waktu itu, status pembayaran dari Facebook itu kan masih diproses ya. Biasanya kan tanggal 23 itu udah dibayar gitu kan. Terus siang itu kira-kira jam 2 dari status diproses itu alhamdulillah sudah dibayar. Ya cuman nggak masuk-masuk ke ininya, ke banknya tuh. Jadi salah satu akun Facebook aku itu alhamdulillah ada yang dimonet, namanya itu Mang Asep, nama ininya, nama akun Facebooknya. Itu bukan Facebook Pro ya, jadi itu halaman. Ya sengaja aku bikin buat nyari duit. Di situ juga aku bercerita tentang cerita rakyat, tentang cerita misteri, cuman di situ pakai bahasa daerah. Nah, di Facebook ini ya lumayan rame sih interaksinya, jangkauannya. Cuman yang aku nggak ngerti tuh kenapa dolarnya itu sedikit gitu kan ya. Padahal dulu itu sebelum sebelum bulan Januari itu ya alhamdulillah. Cuman pas bulan Januari ini setelah RPM sama CPM-nya itu hilang. Jadi di Facebook itu ada yang namanya RPM, revenue per mile, sama CPM, cost per mile. Itu dulunya ada berapa iklan kita yang tayang, berapa bayaran kita untuk per 1000 iklan tayang, itu semuanya ada, tapi tiba-tiba itu semuanya hilang. Jadi ya hitung-hitungannya nggak jelas lagi, dan pendapatan aku dengan view yang sama, dengan penonton yang sama itu ya turun drastis. Makanya aduh males sekali lah ya aku nih konten di Facebook. Jadinya yang aku tekunin itu sekarang ya di YouTube-nya aja. Facebooknya untuk sementara aku vakumin aja dulu. Tapi alhamdulillah masih gajian juga kan ya. Nah, itu kegiatan aku hari Jumatnya sampai sore. Rupanya uangnya nggak masuk ya, hari Sabtu sama Minggu itu yang nggak mungkin masuk lah. Karena sepengalaman aku ngonten di Facebook itu nggak pernah gajian hari Sabtu sama hari Minggu tuh. Hari Sabtunya ada kegiatan family gathering di Pantai Sakera sana dari sekolahannya Sena, sekolahan TK. Jadi tuh di susunan acaranya itu kumpulnya jam 8 pagi family gathering tuh. Tapi jam 8 pagi itu kami masih ada di rumah, belum berangkat, baru siap-siap mau berangkat. Soalnya pagi itu banyak kali lah dramanya. Ya drama masaknya lama, Senanya dibanguninnya susah. Udah mau pergi, kan mau tuker dulu motor kan ke rumah neneknya Sena kan ya, biar lebih enak. Nah, mau nuker motor itu malah aku disuruh nganter dulu, nganter bekakak ayam. Jadi ya lama lah. Tapi alhamdulillah pas nyampe di Sakera sana rupanya masih pada senam anak-anak itu. Jadi Sena itu kebagian senam lah. Ya, jadi dia masih seneng lah di situ kan. Dan rupanya ya rangkaian acaranya itu ya lumayan rame. Jadi kita itu dari rumah diwajibin buat bawa kado dibungkus pakai kertas padi. Kadonya itu minimal harganya 20.000 dan isinya itu sembako kan. Jadi nanti kita itu tukeran kado di sana. Nah, selain itu ada door prize-nya juga. Alhamdulillah nggak dapat apa-apa. Selain ada door prize, ada lomba-lomba anak-anak itu seru lah. Anak-anak itu suruh estafet mindahin karet gelang itu pakai sedotan di mulut mereka. Nah, suruh dipindahin pakai mulut mereka gitu sedot apa karetnya itu ya, karena anak-anak yang lakuin jadinya kan ya lucu ngelihatnya kan ya. Terus ada lomba buat ibu-ibunya, ada lomba buat bapak-bapaknya, estafet sarung, suruh muter sarungnya tuh gantian. Ah, terus ya kegiatan kayak gitu, bagi-bagi door prize. Rupanya hadiahnya emas loh, door prize yang tiga hadiah utama itu logam mulia yang ada sertifikatnya itu. Kira-kira habis rangkaian acara itu anak-anak pada berenang di laut. Nah, pas berenang di laut itu kayaknya ibunya Sena ngeliat
ngelihat kamar mandi buat mandi itu kan itu udah ngantri, makanya saya itu udah mandinya kita ngantri mandi, nanti ngantrinya makin panjang. Rupanya iya loh, ngantrinya makin panjang soalnya yang datang kan ya rame, sedangkan kamar mandinya itu cuman ada 3 kan ya. Jadi ya wajar aja kalau pengen mandi tuh ya ngantri panjang kayak gitu. Terus ngantri, setelah sekian lama ngantri akhirnya kebagian juga mandi. Habis mandi kami itu ya pamit pulang duluan. Kami itu pulang jam jam setengah satu mungkin, soalnya di jalan itu lagi azan zuhur kan. Nah, kita pulang habis itu ya Kartasena itu haus di jalan, jadi ya mampir di Alfa buat beli minum kan. Pas beli minum di Alfa itu tiba-tiba ibunya Sena keinget loh, baju seragamnya Sena mana ya, dicari-cari di tas itu nggak ada. Rupanya bajunya Sena itu ketinggalan di pantai itu. Jadi kami tuh ya balik lagi ke sana kan. Lah sudahlah, balik lagi nelpon-nelpon nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang baca di grup kan. Akhirnya kami balik lagi ke sana. Nah rupanya alhamdulillah masih ada bajunya Sena tuh, baju seragam sekolah dia soalnya kan. Habis itu ya baru kita pulang. Pulang itu ya sampai rumah neneknya, Sena itu nggak mau ikut pulang ke rumah, dia mau main di rumah neneknya. Ya udahlah kalau kayak gitu kan, kita tinggal. Nah pas sore itu Sena itu ikut neneknya majelis taklim, tapi dianya itu bukannya main. Biasanya kan anak-anak main-main ya kalau ada kegiatan majelis taklim sama anak-anak yang lain gitu. Senanya malah minta pangku aja, habis itu dia ketiduran. Senanya tuh tiduran di pangkuannya neneknya, dipoto juga sama neneknya kan, dikirim lewat WA. Nah rupanya ya badan dia mulai anget lagi, kurang sehat lagi. Ya akhirnya kami jemput kira-kira jam setengah 6 lah, setengah 6 kami jemput Sena. Terus sampai pagi pun ya dia udah mulai meler keluar ingusnya. Sebenarnya dari sebelum berangkat ke pantai pun paginya itu udah meler dia tuh. Cuman badannya nggak hangat kan, hari Minggu ini badannya hangat dia tuh. Ya habis itu ya udah kita tetap jualan karena Sena nggak terlalu demam lah, dia tuh cuman anget aja sama keluar ingusnya. Nah habis itu kira-kira jam 1 jualannya udah setengah hari aja kan ya. Habis itu ya setengah hari saya nanya mainan HP, ya udah sampai malam, sampai akhirnya video ini dibuat. Ya kayak gitulah kegiatan aku dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 25 Februari. Ya terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di weekly vlog yang selanjutnya. Assalamualaikum.